Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Apakah teman-teman masih semangat untuk memandangi pembahasan mengenai Don Brothers episode 17? Don Brothers masih tetap konsisten memberikan sajian cerita yang sangatlah menarik untuk diikuti setiap minggunya. Dan di episode kali ini, banyak sekali hal-hal dan fakta-fakta yang terungkap mengenai masa lalu dari Inuzuka. Terlebih memang episode ini difokuskan kepada cerita Inuzuka Tsubasa. Apakah kalian sudah siap? Kalau begitu langsung saja tanpa basa-basi lagi kita bahas ya episode 17 dari Don Brothers yang berjudul Cahaya dan Inuzuka. Fokus utama di episode kali ini yaitu mengenai Inuzuka Tsubasa aka Inu Brothers. Yang kita tahu sampai episode 17 ini, Inuzuka masih saja belum bergabung dengan member Don Brothers lainnya. Kenapa sih Inuzuka ini masih belum bergabung saja dengan member Don Brothers? Ya menurut Azi, kemungkinan besar Inuzuka ini memang masih fokus untuk mencari keberadaan Natsumi. Jadi setelah mungkin saja Inuzuka ini telah bertemu dengan Natsumi, ada kemungkinan besar Inuzuka ini akan bergabung dengan member Don Brothers. Tapi kita tunggu sajalah. Terus terang mengharapkan sekali Inuzuka ini secepatnya bergabung dengan member Don Brothers. Membahas masalah Natsumi, kita sudah tahu di episode ini masa lalu dari Inuzuka dan Natsumi akhirnya diungkap ya. Kita akan bahas dulu mengenai masalah ini, yaitu masa lalu dari Inuzuka dan Natsumi. Jadi tepatnya 1 tahun yang lalu, ternyata Inuzuka dan Natsumi ini melaksanakan sebuah perjalanan wisata bersama teman-temannya. Ternyata di saat Natsumi, Inuzuka, dan teman-temannya tertidur, tiba-tiba saja ada semacam origami berbentuk burung bangau masuk ke dalam mulut setiap orang-orang yang tertidur di sana. Natsumi ternyata tiba-tiba terbangun dan secara cepat Natsumi ini tersedot ke dalam sebuah lubang dimensi. Disusul Inuzuka yang secara cepat ingin menolong Natsumi yang akan tersedot ke lubang tersebut. Tapi sayangnya ya Natsumi masuk ke dalam lubang dimensi tersebut. Kita bisa pastikan bahwa Natsumi telah hilang masuk ke dalam sebuah dimensi alam lain yang diciptakan oleh Juto. Satu misteri dengan kemanakah Natsumi ini telah terungkap. Jadi bisa dipastikan Natsumi ini kemungkinan ya berada di dimensi alam dunia lain. Jadi semua tragedi yang dialami oleh Natsumi dan Inuzuka ini semua disebabkan oleh Juto, yang di sini disebabkan oleh Juto burung bangau sepertinya ya. Melihat di adegan ini sepertinya Juto kucing atau mungkin Juto burung bangau sedang mencari seorang manusia yang di sini adalah Natsumi untuk dijadikan bahan percobaan atau mungkin sesuatu, entah apa itu, oleh kaum Juto. Juto burung bangau ternyata bisa dibilang telah ada di dunia manusia 1 tahun yang lalu. Adegan yang dimana ada sebuah lendir cairan di sebuah pohon menandakan bahwa Juto burung bangau telah tiba di dunia manusia. Adegan ini tentunya sama persis dengan adegan di episode 9. Episode 9 ketika Juto kucing telah tiba di dunia manusia sesaat ketika dia menghabisi seluruh penumpang bis wisata. Dan tanda kedatangan para Juto ini ditandai dengan cairan kental seperti ini. Ternyata tujuan Juto memasuki semacam origami ke dalam mulut manusia seperti yang ada di adegan ini, yaitu untuk mencari target mangsa yang cocok untuk dibawa oleh Juto ke dunia atau dimensi alam berbeda. Sedangkan manusia-manusia lain alias sisanya ini yang memang tidak terpilih oleh Juto, mereka semua harus tertidur sampai di episode 17 ini. Inuzuka menjelaskan bahwa teman-temannya tersebut yang berada di kejadian tersebut itu masih tertidur selama 1 tahun lamanya dan masih belum terbangun ya, belum bangun-bangun lah pokoknya. Itulah alasan kenapa Inuzuka bisa menjadi buronan, karena polisi menduga Inuzuka lah yang menjadi dalang pelaku atas tragedi yang terjadi di rumah tersebut, menyangkut tragedi hilangnya Natsumi serta 3 orang teman-temannya yang mendadak tidak bisa bangun alias tidur selama 1 tahun. Juto kucing mewasiatkan kepada Inuzuka bahwa tragedi ini harus disimpan selama 1 tahun. Dan Inuzuka harus menunggu 1 tahun sampai tiba saatnya Inuzuka bisa bertemu dengan Natsumi. Tapi sampai episode 17 ini Inuzuka masih belum saja bertemu dengan Natsumi. Lantas kemanakah Natsumi ini? Apakah dia benar-benar berada di dimensi alam lain selama 1 tahun ini? Atau Natsumi memang telah kembali
tapi menjadi kepribadian yang berbeda, yaitu menjadi Miho-chan. Sekarang kita akan sedikit bahas dan berspekulasi mengenai Miho-chan, sang istri tercinta dari Kijino. Seperti yang pernah teorikan jauh-jauh hari, ada kemungkinan besar Miho-chan merupakan wanita copy paste ya dari si Natsumi gitu. Alias si Juto burung bangau memang telah mengcopy wujud Natsumi ketika Juto burung bangau ini sedang mencari target di rumah tempat Inuzuka, Natsumi dan teman-temannya beristirahat. Sepertinya mencurigai bahwa Juto burung bangau ketika menjalankan dan setelah menjalankan misi ini, dia telah mengcopy wujud Natsumi. Terlebih Natsumi ini bisa dibilang wanita pilihan yang mungkin dipilih Juto burung bangau atau mungkin Juto kucing untuk sebuah tujuan tertentu. Juto burung bangau bisa diasumsikan di adegan ini dia telah berada di dunia manusia. Dan di saat itu jugalah di adegan ini Juto burung bangau mengcopy identitas Natsumi dan terlahirlah sosok Miho, yang menurut Miho memiliki berbagai macam memori kepribadian serta keahlian yang sama seperti Natsumi. Seperti contohnya, Miho dan Natsumi memiliki kesamaan dalam hal menyukai fashion, bisa mencukur rambut, serta berbelanja. Mungkin setelah kejadian di rumah tersebut, Miho secara tak sengaja bertemu dengan Kijino. Dan mulai dari sinilah, Miho dan Kijino menikah dan menjalani hidup rumah tangganya sampai saat ini. Jadi itulah dia ya teman-teman, spekulasi serta teori mengenai Miho, siapa dia ini sebenarnya. Tapi tidak ada menutup kemungkinan juga Miho ini memanglah Natsumi tapi versi hilang ingatan, yang mungkin saja di sebuah waktu Natsumi ini dikembalikan ke dunia manusia dan di saat itulah Natsumi mendadak hilang ingatan hingga mungkin Natsumi bertemu dengan Kijino. Ingat ya, semua ini hanyalah spekulasi dari A saja. Bila kalian punya teori mengenai ini ya silakan komen saja di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas ya, A masih tetap kekeh dan menduga bahwa Miho merupakan kopian dari Natsumi alias Juto burung bangau yang menggunakan identitas Natsumi agar bisa menjalani kehidupan dia di dunia manusia ini selama 1 tahun bersama Kijino. Kita lanjutkan lagi di episode 17 ini, sepertinya hubungan Inuzuka dan Sononi semakin diperdalam lagi. Kita bisa lihat, akhirnya identitas kedua orang ini saling terbongkar satu sama lain. Yang uniknya di sini, ketika mereka menjadi wujud manusia, mereka mendadak malah menjadi santai dan cenderung mengajak berbicara mengenai masalah atau ketertarikan mereka satu sama lain. Yang di sini Sononi selalu saja bertanya mengenai apa itu cinta dan cinta kepada Inuzuka. Kita sudah bisa melihatlah ada kemungkinan besar Inuzuka dan Sononi akan memiliki sebuah alur romansa cinta yang mungkin sudah disiapkan oleh Bapak Toshiki Inu. Apakah Inuzuka akan benar-benar terpincut oleh rayuan dan kepribadian Sononi? Patut kita tunggulah ya. Sebenarnya untuk masalah cerita utama di episode 17 ini menurut A tidak terlalu penting untuk dibahas. Karena cerita utama di episode 17 ini berkutit tentang persoalan cinta segi rumit ya, kalau A bilang ya. Antara Tanabe, yang teman-teman tahu Tanabe sendiri diperankan oleh aktor yang pernah bermain di series Ultraman RB sebagai Ultraman Rosso, serta mantan pacar dari Tanabe sendiri yaitu Kana. Dan yang paling mengejutkan yaitu ada Inuzuka yang ternyata menjadi pria idaman yang didambakan oleh Kana. Hitotsuki di episode 7 sempat dimunculkan kembali dalam flashback ketika Kana dan Tanabe sedang disergap oleh Hitotsuki Chikyuki. Membahas masalah Hitotsuki di episode ini merujuk kepada Super Sentai Chojin Sentai Jetman, yaitu ada Chojinki. Momen-momen ketika Hitotsuki ini lahir bisa dibilang menjadi sebuah plot twist yang cukup ngakak gitu ya di episode 17 ini. Karena pasalnya di awal episode 17 ini Tanabe lah yang kata si Sononi akan dinobatkan menjadi Hitotsuki. Tapi ternyata mantan pacarnya yaitu Kana yang menjadi Hitotsuki di episode 17 ini. Membahas masalah Jetman, kita juga tahu ada sebuah referensi dari Jetman yang diterapkan di episode 17 ini, yaitu ketika cerita masa lalu dari Inuzuka dan Natsumi diceritakan. Momen Natsumi tersedot ke dalam lubang dimensi alam lain. Kejadian ini merupakan sebuah referensi kejadian di episode 1 Jetman, ketika Ryu mencoba meraih Rie yang sedang tersedot ke dalam sebuah lubang.
Kita lanjutkan lagi, Don Doragoku akhirnya melakukan debut dari Ultra Change terbaru, yaitu Don Nin Doragoku Ultra, yang dimana Ultra Change ini merupakan gabungan dari Ultra Don Doragoku dengan Ninja Ultra. Tidak hanya itu, Don Doragoku juga melakukan avatar change ke bentuk Dragon Ranger, Six Ranger pertama Super Sentai di series Kyoryu Sentai Zyuranger. Sekali lagi, secara keseluruhan episode 17 ini memang menjadi episode yang sangatlah lucu dan seru untuk diikuti. Terlebih sangat suka sekali sajian cinta segi rumit antara Tanabe, Kana, serta Inuzuka. Momen-momen yang paling suka di episode ini yaitu ketika Kijino melirik wanita cantik yang di sini adalah Kana-chan ya, ketika dia sedang berada di depan toko bunga bersama Miho. Scene ini menurut emang lucu banget lah ya, karena bisa-bisanya gitu si Kijino masih kepincut dengan pesona wanita lain. Padahal yang jelas Kijino ini sudah punya wanita alias istri. Terlebih istrinya juga sangatlah cantik banget gitu. Tapi memang sangatlah manusiawi juga, Kijino masih bisa melirik wanita cantik atau wanita lain. Tapi untung saja Kijino ini tersadar dan teringat bahwa dia telah punya Miho-chan, wanita paling cantik di series Don Brothers. Dan di ending episode 17 ini kita bisa melihat sosok kesatria baru bernama Don Murasame akan segera hadir di episode 18 minggu depan Don Brothers. Di adegan ini, yang tidak tahu ya setting tempatnya itu di mana, apakah berada di dimensi Noto atau dimensi dunia Ideon. Yang jelas kita di sini mendengar sebuah bisikan dari seorang wanita yang katanya wanita ini adalah sosok dari Mother yang diisi oleh Seiyu Mamiko Noto. Episode 18 minggu depan akan sangat seru sekali tentunya, karena kita akan melihat debut pertama dari Don Murasame sebagai seorang villain baru yang harus dihadapi oleh Don Brothers. Tapi kita juga mungkin sudah menduga bahwa Don Murasame ini adalah satu klan di klan Don bersama dengan Don Momotaro serta Don Doragoku. Kita tunggu sajalah akan seseru apa debut dari Don Murasame yang terus terang sangat suka sekali dengan desain si Don Murasame ini. Jadi itulah dia pembahasan dari Don Brothers episode 17. Episode ini sekali lagi mengungkap misteri serta teka-teki dari Inuzuka serta Natsumi. Apa yang terjadi sebenarnya menimpa mereka berdua ini 1 tahun yang lalu. Bila kalian punya tambahan, saran atau pendapat yang lupa dibahas ya di video ini, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.